Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di kota Bantul sekarang lagi gerimis tadi barusan. Alhamdulillah ya. Udah lama kita nungguin eh, musim hujan ya. Sebelumnya panjang banget musim kemaraunya ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah sekarang sudah baik-baik aja. Nah, ini teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang eh, PPH 21. Jadi beberapa masa yang lalu kita sering dengar gitu loh bahwa akan ada update terkait eh, PPH pasal 21. Jadi sebelumnya hitungan PP pasal 21 kan panjang banget ya. Ada banyak gitu pilihannya. Kalau dari pernyataannya orang DJP itu nyampe 400-an. Nah, sekarang kita mau lihat eh, ya walaupun memang belum ada aturannya yang secara jelas sudah terbit, tapi sudah ada isu-isu yang terdengar dan DJP udah nyebarin apa sih namanya kayak slide gitu, walaupun mungkin sifatnya masih internal ya karena tulisannya masih rahasia. Tapi rahasia tapi kita udah bisa dapat ya, artinya kita bisa ngobrolin gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke slide-nya aja ya. Nah, ini simplifikasi pemotongan PPH pasal 21 dan penerapan tarif efektif PPH pasal 21. Jadi awalnya ada terlibat banyak sekali PMK dan peraturan pemerintah ya, apalagi yang terkait final, maka sejak tarif apa namanya terselenggaranya tarif efektif ya, baru berlaku nanti tahun depan sih. Itu perhitungan pajaknya lebih disederhanakan ya. Nah, ini jadi zaman dulu tuh kayak gini ya. Ya zaman dulu tuh masih jadi kayak gini modelnya. Eh, Banyak banget pilihan eh, pilihan dari perhitungan, bukan pilihan sih sebenarnya, keadaan ya. Skenario kalau di sini disebutkan ada terdapat 400 skenario perhitungan. Jadi misalnya pegawai tetap tuh, kita lihat ada penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, PNS lain lagi, ada dari APBD lain lagi. Terus ada pegawai tidak tetap, ada upah harian, upah bulanan, bukan pegawai, lain lagi, peserta kegiatan, dewan komisaris, penerima pensiun berkala, udah pokoknya puyeng banget nih. Lihat dari gambarnya aja, ini adalah posibilitas perhitungan PPh pasal 21 sekian banyak. Kita belum bicara ya bahwa pegawai tetap tuh posibilitasnya juga ada K1, ada TK0, macam-macam. Nah, ini mungkin akan menyulitkan kita ya. Kita udah ngalamin bertahun-tahun ngitung PPh kayak gini. Nah, DJP berusaha untuk membuatnya menjadi lebih mudah. Ya, di sini dikatakan bahwa dari sisi sebelah kiri ya, kemudahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan perlu penerapan tarif efektif gitu. Jadi ada tarif efektif. Nah, simplifikasinya adalah eh, awalnya banyak, sekarang jadi tinggal tiga apa namanya? Tiga urutan gitu ya. Ada peraturan pemerintah, PMK dan Perdirjen. Ini satu paket deh gitu. Nah, karena diterapkan nanti awal Januari, maka seharusnya sudah ada ya. Sekarang sudah November akhir ini ya. Nah, ini ya, ketentuan existingnya tuh banyak nih. Ada PMK 252 per 16, PMK 250, PMK 102, PP 80. Waduh, ini repot memang. Nah, sekarang rencana pengaturannya di sebelah kanan sini ya. Ini ada peraturan pemerintah, PMK dan Perdirjen. Ya, kita masih nungguin, mudah-mudahan memang betul-betul bisa lebih sederhana gitu ya. Nah, ini subjek PPh 21 tuh macam-macam ya. Pegawai, ya itu pun macam-macam, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, dewan komisaris, seperti itu ya, bukan pegawai, ada tenaga ahli, macam-macam prosesnya. Dan tentu saja yang kenain PPh pasal 21 adalah orang pribadi. Dan apa namanya terselenggaranya PPh pasal 21 itu karena eh, pemotongan pajak di tahun berjalan gitu ya. Jadi kita udah bisa nyicil. Cuman kewajiban pemotongan PPh pasal 21 adanya di pemberi kerja ya. Jadi kita sebagai orang pribadi yang dipotong pajaknya itu tinggal terima jadi. Tentunya menjadi masalah ya buat teman-teman yang ada di perusahaan di bagian HRD atau bagian keuangan yang ngitung PPh pasal 21, mengingat banyaknya ketentuan terkait PPh pasal 21 dan cara perhitungannya. Nah, berharap dengan apa namanya
tarif efektif rata-rata ini menjadi kabar gembira ya buat kita ya. Nah, dalam penyusunan ini DJP melakukan benchmarking terhadap beberapa negara. Di sini ada Malaysia. Ya kalau dilihat di sini Malaysia tuh status PTKP-nya sampai 10 orang ya. Kalau Indonesia cuma 3. Nah, ini Afrika Selatan begini juga, modelnya pakai TER juga ya. Ya, ini di Amerika juga begitu. Nah, ini Australia juga, jadi ada 4 ya tadi. Malaysia, Afrika Selatan, Amerika, dan Australia. Nah, ini tujuannya dan berbarengan ya, bahwa simplifikasi perhitungan PPh pasal 21 itu barengan sama agenda sistem inti administrasi perpajakan. Nah, subjeknya sama, tapi jadi ada 4 di sini ya. Pegawai tetap pensiunan PNS, TNI Polri, pegawai tetap dan bukan pegawai. Nah, di sini yang kuning-kuning kita lihat ya. Jadi cara ngitungnya adalah penghasilan bruto dikalikan TER bulanan. Jadi Januari sampai November ngitungnya pakai TER ini. Dan untuk masa terakhir kita ngitung seperti biasa ya, supaya pemotongan pajak di bulan Desember itu dekat sama kewajiban pajaknya si karyawan tadi gitu ya. Jadi kita dimudahkan dengan perhitungan Januari sampai November, sisanya di masa Desember kita ngitung seperti biasa ya, yang seperti kita udah maklumi. Untuk pegawai tidak tetap itu cara ngitungnya penghasilan bruto kali TER harian. Sedangkan untuk bukan pegawai ya, diterapkan saat pembayaran penghasilan, cara ngitungnya penghasilan bruto dikalikan 50% kali TER bukan pegawai. Ini yang skema pertama ya. Terus yang kedua, bagi dewan komisaris, cara ngitungnya penghasilan bruto kali TER bulanan. Untuk peserta kegiatan mantan pegawai dan peserta program pensiun, cara ngitung gampang, pasal penghasilan bruto dikalikan tarif. Ini nggak ada TER-nya ya. Oke. Nah, terus untuk tarifnya ya. Jadi awalnya dulu pakai pasal 17. Nah, sekarang pasal 17-nya di split menjadi TER pegawai tetap dan bukan pegawai. Ini nanti habis ini kita ada penjelasan tentang perhitungan TER-nya ini berdasarkan PTKP. Jadi ada tiga tabel untuk pegawai tetap. Jadi teman-teman jangan sampai salah menghitung ya. Kalau yang disebut dengan pegawai tetap itu adalah orang yang menerima penghasilan secara rutin. Jadi kalau misalnya istilahnya kita mungkin ada pegawai honorer, nah atau pegawai bukan pegawai tetap. Nah, ini beda definisi ya sama yang dipajak gitu ya. Nah, pegawai tetap menurut pajak adalah pegawai yang menerima penghasilan rutin gitu ya. Nah, terus untuk pegawai tetap, ya lihat di sebelah kiri atas perubahan tarif PP pasal 21 pegawai tetap, ini ada 3 TER-nya, TER A, TER B, TER C. Ini semua bergantung sama PTKP-nya. Kalau sampai 58,5 maka TER-nya TER A. Kalau sampai di antara 63 sampai 67,5 maka TER B, dan di atasnya yaitu 72 juta maka TER C. Ini teman-teman yang udah biasa ngitung PPh pasal 21 maklum ya. Nah, ini kelihatannya banyak banget ya. Penerapan tarifnya, tapi sebenarnya sederhana. Kalau jadi misalnya kita punya pegawai TK0, masuknya kan TER A, terus gajinya misalnya berapa? Gajinya misalnya 5 juta. Nah, kalau gajinya 5 juta, TER-nya tinggal 0,5. Selesai gitu. Jadi penghasilan bruto dikalikan TER-nya 0,5, selesai gitu. Jadi dia sederhana. Kita tinggal ngelihat di tabel dia masuk kriteria masuk kelompok penghasilan yang mana, dapat TR-nya berapa, kalikan tarif, selesai gitu. Jadi dia lebih sederhana ya. Nah, ini juga untuk bukan pegawai. Nah, memang harus dipelajarin ya. Yang disebut dengan bukan pegawai kalau tidak berkesinambungan, misalnya kita cuman pekerjakan dia selama 1 hari, maka cara ngitungnya begini gitu. Terus kalau misalnya dia berkesinambungan setiap bulan dia dapat, atau ya bagaimana per 2 bulan sekali dia dapat, maka ngitung pajaknya berdasarkan yang berkesinambungan. Nah, dan kalau tidak berkesinambungan maka cara ngitungnya sedikit berbeda ya. Dia ada tambahannya ya. Atau tidak ada pengurang PTKP-nya. Begitu. Ini yang zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang TER-nya itu penghasilannya berapa,
THR-nya langsung berapa gitu. Misalnya kita ngasih gaji ke orang eh, misalnya 5 juta atau 10 juta deh, 10 juta dia masuk ke THR nomor 4, tarifnya adalah 4%. Berapa misalnya? Katakan 10 juta, ya 10 juta dikalikan 4% selesai. Gitu. Hitung PPh pasal 21-nya ya. Yang ini untuk pegawai tidak tetap, baik yang harian maupun yang ya ini harian ya. Kalau yang harian itu kalau kurang dari 450.000 tarif THR-nya 0%. Kalau di antara 450.000 sampai 2,5 juta per hari dipotong pajaknya 0,5%. Gitu. Ini juga untuk peserta kegiatan dia THR bulanan dikalikan penghasilan bruto. Gitu. Ya ini memang harus kita baca lebih lanjut ya, kita harus teliti lebih lanjut. Kita tungguin peraturannya. Tujuan live hari ini adalah memberitahukan teman-teman sekalian kita persiapan bahwa ada penerapan tarif PPh pasal 21 ini yang akan kita lakukan di awal tahun. Kita sudah siap-siap dulu, ada yang namanya tarif efektif rata-rata untuk PPh pasal 21. Jadi teman-teman kita bersiap-siap. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menjelaskan dan bisa kita terapkan keesokannya ya. Demikian dari saya, Agus Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.